Ketika mendengar sebuah cerita mengenai cosplayer, langsung saja mungkin yang terlintas di otak para penonton adalah sebuah karakter cewek cantik dengan baju anime yang erotik. Dan dugaan mindset kalian benar semua begitu, termasuk saya juga. Tapi yang berbeda di sini adalah ketika ada satu elemen yang cukup unik dimasukkan ke dalam ceritanya dan terciptalah sebuah anime dengan cerita fresh untuk ditonton. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang yang akan gue bahas adalah anime Sonobisku Doll Wako o Suru episode pertama. Di episode perdananya ini kita langsung saja disuguhkan sebuah cerita yang cukup mendalam, yang jelas juga alurnya, dan tentu saja tidak terlalu terburu-buru untuk pengenalan karakternya, dan dijelaskan benar-benar juga mengenai background dari sang MC laki-laki dan permasalahan sosialnya. Baru deh setelahnya kita langsung diperlihatkan mengenai si karakter MC perempuan kita di sini. Ditambah lagi visualnya yang benar-benar mirip dengan manganya, bikin makin suka deh gue sama anime ini. Gokil parah. Sebelum masuk pembahasannya, gue akan memberikan sedikit sinopsisnya di sini. Cerita berpusat pada Gojo, seorang laki-laki yang suka untuk membuat boneka hina, sebuah boneka tradisional Jepang di mana prosesnya itu sudah turun-temurun dari tradisi orang sana. Kalau di sini ceritanya tentang turun-temurun dari kakeknya sendiri. Jadi maksudnya si Gojo ini sebagai tukang jahit boneka maksudnya. Dan Gojo itu harus hidup dengan kakeknya karena orang tuanya sudah meninggal. Pada suatu ketika pas masih SD, dia dikatain sama temennya menjijikan karena suka main boneka atau membuat boneka. Mulut temennya nggak pakai ayakan tuh ya, ngomongnya gitu. Nah, oleh karena itu si Gojo pun berpikir kalau mendingan dia ini sendirian aja, biar nggak ada yang tahu kalau dia itu suka untuk membuat boneka hina, agar tidak dianggap menjijikan juga oleh orang-orang sekitarnya. Oleh karena inilah, makanya si Gojo ini berkembang dengan kurang percaya diri, gara-gara bocah ngomong nggak diayak kayak gitu ya. Tetapi semua berubah ketika dia bertemu dengan Kitagawa Marin, yang merubah dunia dan pergaulannya Gojo. Karena pada saat pertamanya di cerita episode ini, Gojo diminta untuk membantu Marin untuk membuat baju cosplay yang dia ingin perankan. Disinilah cerita hubungan antara Gojo dan Marin akan berkembang seiring ceritanya berjalan dan seiring si Gojo ini membuat pakaian cosplay untuk si Marin dan para cosplayer lain nantinya. Masuk ke pembahasannya, di mana awal episode langsung saja diperlihatkan mengenai Gojo yang baru pertama kali melihat boneka hina dan terpukau akan hal itu, di mana dia melihat dengan muka nafsu gitu ya, yang membuat dia bergairah untuk bersemangat mempelajari cara membuat bonekanya. Namun tiba-tiba kan, teman cewek masa kecilnya yang ngomong gak diayak itu langsung bilang kalau hal itu menjijikan, di mana membuat si Gojo sakit hati dengan kata-katanya, dan terus menghantui dirinya sampai dia SMA sekarang ini. Tapi emang agak aneh si Gojo ini, dia nafsunya ngelihat kepala boneka coba di sini ya. Tapi nggak gitu ya teman-teman. Itu nafsunya bukan nafsu libido Anda ya, melainkan itu nafsu di mana si Gojo itu merasakan kesenangan tersendiri ketika membuat boneka dan belajar untuk berkembang dengan kesenangan yang dia senangi sekarang ini. Sama seperti kita lagi main bola atau main basket atau lagi sedang melakukan hobi ya, dan merasa nyaman akan hal itu. Mungkin muka kita bisa kayak Gojo pas lagi ngelakuinnya. Mungkin kayak gitu ya, senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Setelah dia bangun tidur, pada adegannya, akhirnya si Gojo ini yang ingin berangkat sekolah pergi sarapan dulu dengan kakeknya, di mana di sini kita bisa melihat kalau Gojo ada berdoa di depan altar orang tua dan neneknya yang sudah meninggal. Jadi Gojo itu memang tinggal berdua saja dengan kakeknya di rumah itu. Tetapi ketika sarapan, memang ada pertanyaan yang aneh dari kakeknya yang menanyakan apakah Gojo sudah membuat teman di sekolahnya. Karena dari awal kan Gojo itu tidak pernah bawa temannya ke rumah dan selalu mengerjakan boneka itu di rumah. Jadi nggak pernah kelihatan punya temen gitu, yang membuat kakeknya itu khawatir. Ketika berangkat sekolah pun, dalam perjalanan Gojo yang sedang berjalan santai tiba-tiba ada disamperin seorang laki-laki, dimana gue ada berpikir, wah ada temennya nih ternyata yang nggak pernah gue lihat di manganya sekalipun. Ternyata salah orang cowoknya. Gue pikir bakal ada tambahan cerita di animenya. Ternyata ya begitu. Kasian sama si Gojo ya. Tapi memang si Gojo ini kan kalau ada berpikir mau gimana lagi, karena dia dalam hidupnya kan sekarang ini dia ada tujuan untuk membuat boneka hina profesional. Makanya dia selalu pulang dan berlatih kemampuannya dalam merias boneka dan membuat baju, yang membuat hidupnya itu serba salah karena dia belum bertemu dengan orang yang bisa diajak berbicara dengan dirinya mengenai hobinya sekarang ini dalam membuat boneka hina. Apalagi ditambah dengan pengalaman masa kecilnya yang masih membuat dirinya trauma, jadi dia lebih baik memendam perasaannya untuk bersosial dengan orang-orang, karena belum ada yang cocok lah ngomongnya gitu. Apalagi sekolah kan tempatnya untuk bersosial ya, tapi kan jarang banget yang hobinya itu seperti si Gojo yang membuat boneka hina, yang membuat dirinya itu ingin menghilang saja dari kelas itu.
Ketika Gojo berpikiran untuk menghilang saja, tiba-tiba ada seorang perempuan yang terpental seperti tertonjok oleh manusia super karena loncatan ke belakangnya itu melayang bagaikan malaikat kesandung pisang. Dan inilah pertemuan pertama Gojo dengan Kitagawa Marin yang terlihat seperti Gyaru. Kalau bahasa Indonesianya itu kayak cabe-cabean sekolah gitu ya. Cuman kalau Gyaru itu kelihatan lebih elit juga sih dibandingkan dengan cabe-cabean sekolah kita di sini. Lalu ketika Marin berbicara dengan Gojo, dia bertanya apakah Gojo itu baik-baik saja dan tiba-tiba melihat ada bercak hitam di tangan Gojo dan langsung mengelus-ngelus tangannya si Gojo udah kayak margarin yang lagi dielus di roti, licin-licin gitu kan. Dan setelahnya, Marin yang berjalan ke depan kelas dilihat oleh Gojo, tapi tatapan si Gojo malahan mengarah ke bagian bawahnya dan langsung berpaling. Ya wajar ya, si Gojo ini kan udah kayak manusia nolep ya, kagak pernah bersosial, apalagi megang dan dia cewek, yang dilihat cuman boneka hina mulu kan ya. Apalagi di sini ada sebuah cerita yang cukup menarik dari pengalaman si Marin mengenai keadaan dirinya ketika sedang berada di salon, tempat potong rambut gitu maksudnya. Dimana dia ini yang disamperin oleh cowok ganteng yang berbicara kepadanya dan dikatain otaku dan norak sama si cowok. Tapi muka Marin langsung ganas dan ngatain norak balik ke si cowok, sampai si cowok itu terdiam. Itu animasinya mirip banget seperti di manga ketika si Marin itu marah ya. Puas banget gue ngelihatnya, udah kayak sinis-sinis gitu mukanya. Wow man, wow. Dan langsung saja ke bagian pulang sekolah, di mana Gojo sudah sering dimanfaatin untuk ngeberesin kelas sendirian. Namun kali ini tiba-tiba ada si Marin yang datang ke kelas itu, dan langsung membantu si Gojo untuk ngurusin bangku, di mana keduanya mulai berbicara mengenai kemampuan si Gojo untuk bersosialisasi, dan mulai memikirkan niatnya sendiri, dan agar dia bisa menolak secara jelas, dan tentu saja agar dia bisa memikirkan dirinya sendiri dahulu daripada selalu terlihat baik dan dimanfaatkan oleh orang lain terus-menerus. Akibat perkataan Marin sebelumnya yang sampai membuat Gojo itu terus kepikiran dengan perkataannya sampai dia pun ada terluka ketika sedang menjahit baju boneka Hina. Dan ketika ingin mulai menjahit lagi, ternyata mesin jahitnya rusak yang membuat Gojo pun harus menggunakan mesin jahit yang ada di sekolahnya untuk sementara waktu. Apalagi tidak ada klub yang memakai ruang praktek menjahit, jadi membuat Gojo pun bebas untuk menjahit di sana. Tetapi tiba-tiba Marin yang datang untuk membuka pintu, di mana keduanya terkaget-kaget, apalagi si Gojo yang tiba-tiba tersandung dengan kepala boneka Hina yang langsung dilihat oleh Marin dengan tatapan aneh yang membuat adegannya cukup lucu dengan komedi yang ada di sana. Itu juga membuat muka Gojo langsung netting dengan kehidupan sosialnya yang akan hancur begitu saja. Namun untungnya saja kan, ternyata si Marin ini malahan melihat kepala boneka Hina dengan tatapan menawan dan ekspresi yang berkilauan yang menandakan kalau dia itu terpukau dengan apa yang dipegang sama si Gojo itu. Dan si Marin langsung nanya ke si Gojo kalau dia bisa menggunakan mesin jahit dalam membuat pakaian atau tidak. Ketika Marin menanyakan mengenai apakah Gojo bisa membuat pakaian boneka Hinanya, dan Gojo pun menjawab kalau dia hanya bisa membuat bajunya saja, yang membuat Marin pun langsung membuka baju. Dimana pada adegannya gue berpikir, wow, ada apa ini? Apakah langsung bisa melihat adegan yang menarik? Tapi sayang sekali ya, ternyata di sini Marin hanya ingin memperlihatkan pakaian yang ia buat, dan Gojo pun langsung diperlihatkan mengenai baju yang ingin Marin buat untuk bercosplay. Dan hal itu langsung saja men-trigger Gojo untuk mengkritik pakaian Marin yang dibuat secara amburadul dan kacau. Ya, ngomongnya gitu. Dimana si Gojo udah kelepasan dan membuat Marin mulai menangis. Dan Gojo itu mulai meminta maaf kepada Marin karena sudah kelewatan ketika berbicara mengenai pakaian yang dia buat. Tapi ternyata si Marin itu langsung mulai berbicara mengenai keinginannya untuk bercosplay karakter dari anime dan game yang pernah dia mainkan atau dia tonton. Dimana itu menjadi tujuannya si Marin. Oleh karena itu, dia mulai meminta bantuan kepada Gojo untuk membuat pakaian cosplay untuk dirinya. Tetapi adegannya di sini cukup membuat gugup ya, dimana si Gojo langsung mendorong tangan si Marin yang memegang tangannya Gojo seperti bertanda untuk menolak permintaan dari si Marin. Tapi ternyata si Gojo itu menerima permintaan Marin untuk membuat baju cosplaynya, dimana hal ini menjadi awal hubungan dari Gojo dan Marin dalam membuat baju cosplay bersama-sama. Namun ada satu masalah yang harus dilalui oleh Gojo ya di sini, yaitu adalah karakter yang ingin dibuat sama bajunya oleh Marin itu adalah bukan karakter biasa.
melainkan dari karakter anime atau game ero yang bernuansa vulgar gitu deh maksudnya ya. Makanya di dalam anime ini kita akan banyak melihat adegan erotik karena karakter yang sering dibuat bajunya oleh Marin itu bukan anime biasa yang biasanya kita dapat easter egg dari anime-anime yang sudah besar. Enggak, melainkan anime dan game 18 tahun ke atas yang ada di anime ini. Jadi semua animenya itu original dari sumber ceritanya langsung. Jadi nggak ada kayak ngambil anime inilah atau easter egg dari anime sebelah lah, enggak. Semua animenya terlihat seperti anime original. Jadi rata-rata yang di awal-awal doang kok sebenarnya untuk pakaian yang erotik-erotik gitu. Tapi ya begitulah ya episode awal animenya yang sudah sesuai dengan apa yang ada di manga. Visual, model karakter, dan efek-efeknya yang terlihat bagus banget. Apalagi kadang-kadang mereka pakai karakter 3D untuk membantu pergerakan dari karakternya yang menambah nuansanya lebih sedikit masuklah untuk ke vibe-nya. Bikin nambah suka gue dengan serinya ini ya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Sonobisk Doll wa Koyosuru episode ke-1. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime ini di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.